Seni jaranan mulai muncul sejak abad ke-10 Hijriah, tepatnya pada tahun 1041, atau bersamaan dengan kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua, yaitu bagian timur Kerajaan Jenggala dengan ibu kota Kahuripan, dan sebelah barat Kerajaan Panjalu atau Kediri dengan ibu kota Dahapura. Tari jaranan merupakan kesenian yang memiliki asal beragam dan sejarah yang cukup panjang. Kesenian ini lahir saat kerajaan kuno Jawa Timur berdiri, sehingga dapat dikatakan bahwa kesenian ini adalah tradisi leluhur dari masyarakat Jawa Timur. Di era modern ini, masih ada masyarakat yang melestarikan kesenian daerah yang sudah berumur ratusan tahun untuk mengingat sejarah dan asal-usul kita. Kita patut berbangga tentang hal ini. Saat banyak orang lain melupakan kesenian ini, kita masih berkesempatan mengenalnya. Tari jaranan adalah kesenian tari tradisional yang dimainkan oleh para penari dengan menaiki kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu. Selain kaya akan nilai seni dan budaya, tarian ini juga sangat kental akan kesan magis dan nilai spiritual. Tari jaranan ini merupakan kesenian yang sangat terkenal di Jawa Timur. Di beberapa daerah di Jawa Timur, kesenian jaranan ini masih tetap hidup dan dilestarikan. Salah satunya adalah Kabupaten Kediri yang menjadikan tarian ini sebagai tarian khas di sana. Sejarah. Raja Erlangga memiliki seorang putri yang bernama Dewi Songgolangit. Dia adalah orang Kediri yang sangat cantik. Pada waktu itu, banyak sekali yang melamar, maka dia mengadakan sayembara. Pelamar-pelamar Dewi Songgolangit semuanya sakti. Mereka sama-sama memiliki kekuatan dan ilmu yang tinggi. Dewi Songgolangit sebenarnya tidak mau menikah dan dia ingin menjadi petapa saja. Prabu Erlangga memaksa Dewi Songgolangit untuk menikah. Akhirnya, dia mau menikah dengan satu permintaan. Barang siapa yang bisa membuat kesenian yang belum ada di Pulau Jawa, dia akan menjadi suaminya. Ada beberapa orang yang ingin melamar Dewi Songgolangit. Di antaranya adalah Klono Sewandono dari Wengker, Toh Bagus utusan Singobarong dari Blitar, Kalau Raha seorang adipati dari pesisir kidul, dan 4 prajurit yang berasal dari Blitar. Para pelamar bersama-sama mengikuti sayembara yang diadakan oleh Dewi Songgolangit. Mereka berangkat dari tempatnya masing-masing ke Kediri untuk melamar Dewi Songgolangit. Dari beberapa pelamar itu mereka bertemu di jalan dan bertarung terlebih dahulu sebelum mengikuti sayembara di Kediri. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Klono Sewandono atau Pujangganom. Dalam pertempuran itu, Pujangganom menang dan Singoludoyo kalah. Pada saat kekalahan Singoludoyo, rupanya Singoludoyo memiliki janji dengan Pujangganom. Singoludoyo meminta jangan dibunuh. Pujangganom rupanya menyepakati kesepakatan itu. Akan tetapi, Pujangganom memiliki syarat, yaitu Singobarong harus mengiring temantenya dengan Dewi Songgolangit ke Wengker. Iring-iringan temanten itu harus diiringi oleh jaran-jaran dengan melewati bawah tanah dengan diiringi oleh alat musik yang berasal dari bambu dan besi. Pada zaman sekarang, besi ini menjadi kenong dan bambu itu menjadi trompet dan jaranan. Dalam perjalanan mengiringi temantennya Dewi Songgolangit dan Pujangganom itu, Singoludoyo beranggapan bahwa dirinya sudah sampai ke Wengker, tetapi ternyata dia masih sampai di Gunung Liman. Dia marah-marah pada waktu itu, sehingga dia mengobrak-abrik Gunung Liman itu, dan sekarang tempat itu menjadi Simoroto. Akhirnya, sebelum dia sampai ke Tanah Wengker, dia kembali lagi ke Kediri. Dia keluar di Gua Selomangklung. Sekarang, nama tempat itu adalah Selomangkleng. Karena Dewi Songgolangit sudah diboyong ke Wengker oleh Pujangganom dan tidak mau menjadi raja di Kediri, maka kekuasaan Kahuripan diberikan kepada 2 adiknya yang bernama Lembu Ami Luhut dan Lembu Ami Jaya. Setelah Songgolangit diboyong oleh Pujangganom ke daerah Wengker Bantarangin,
Dewi Songgolangit mengubah nama tempat itu menjadi Ponorogo. Jaranan muncul di Kediri itu hanya untuk menggambarkan boyongnya Dewi Songgolangit dari Kediri menuju Wengker Bantarangin. Pada saat boyongan ke Wengker, Dewi Songgolangit dan Klono Sewandono diarak oleh Singo Barong. Pengarakan itu dilakukan dengan menerobos dari dalam tanah sambil berjoget. Alat musik yang dimainkan adalah berasal dari bambu dan besi. Pada zaman sekarang, besi ini menjadi kenong. Untuk mengenang sayembara yang diadakan oleh Dewi Songgolangit dan pernikahannya dengan Klono Sewandono atau Pujangganom inilah masyarakat Kediri membuat kesenian jaranan. Sedangkan di Ponorogo muncul reog. Dua kesenian ini sebenarnya memiliki akar historis yang hampir sama. Seni jaranan ini diturunkan secara turun-temurun hingga sekarang ini.